Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Felicia Christabel, Selivani, Stefani, Selvina, dan Rivaldo. Kelompok kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam negara hukum tidak ada yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Semua dari tertib hukum di Indonesia adalah Pancasila. Karena itu, Pancasila memberi warna dan arah bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dikaruniai hak, kebebasan, dan kewajiban. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia haruslah mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan penciptanya, sesamanya, lingkungannya, dan bangsa lain. HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 telah kita gali dari akar budaya bangsa yang hidupnya jauh sebelum terbentuknya Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional atau disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Jadi melalui perjuangan yang panjang dan berat, pada akhirnya kita bentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasanya disebut dengan Komnas HAM pada tahun 1993. Jadi, fungsi dari Komnas HAM itu untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Landasan hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea pertama dan alinea keempat. Pada alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan di alinea keempat dirumuskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang kedua terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga yaitu Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang terdiri atas 10 bab mengatur hal-hal berikut. Yang pertama yaitu hak untuk hidup pasal 1, yang kedua yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 2. Lalu yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri pasal 3 sampai 6. Lalu yang keempat yaitu hak keadilan pasal 7 sampai 12. Lalu yang kelima yaitu hak kemerdekaan pasal 13 sampai 19. Lalu yang keenam yaitu hak atas kebebasan informasi pasal 20 sampai 21. Lalu yang ketujuh yaitu hak atas keamanan pasal 22 sampai 26. Lalu yang kedelapan yaitu hak kesejahteraan pasal 27 sampai 33. Lalu yang kesembilan yaitu kewajiban yang terdapat dalam pasal 34 sampai 36. Lalu yang terakhir yaitu perlindungan dan pemajuan yang terkandung dalam pasal 37 sampai 44. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada 23 September 1999 terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. HAM diatur dalam bab 3 yaitu yang pertama yaitu hak untuk hidup pasal 9.
Lalu yang kedua yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan pasal 10. Lalu yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri pasal 11 sampai 16. Lalu yang keempat yaitu hak memperoleh keadilan pasal 17 sampai 19. Lalu yang kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi pasal 20 sampai 27. Lalu yang keenam yaitu hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35. Lalu yang ketujuh yaitu hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42. Lalu yang kedelapan yaitu hak turut serta dalam pemerintah pasal 43 sampai 44. Lalu yang kesembilan yaitu hak wanita pasal 45 sampai 51. Lalu yang terakhir yaitu hak anak pasal 52 sampai 66. Jadi, landasan hukum hak asasi manusia tidak saja dapat memberikan kebebasan untuk manusia untuk mendapatkan haknya. Jadi sekaligus untuk melindungi hak asasi manusia, yang artinya yaitu mewajibkan setiap manusia menghargai dan menghormati hak yang sama pada manusia lainnya. Jadi, sikap yang suka menonjolkan diri dan meremehkan orang lain itu dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi, hak asasi manusia itu tidak hanya bicara tentang apa yang berhak diterima setiap orang, tetapi melainkan juga apa yang harus dilakukan setiap orang agar haknya dan hak orang lain terjamin pemenuhannya. Dalam hak asasi manusia terkandung nilai yang luhur dan patut dianut. Berkaitan dengan hal ini, ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realitas, teori relativisme, teori radikal universal. Teori realitas mendasari pedagangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang mengedepankan keinginan diri dari egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis, manusia saling mementingkan diri sendiri sehingga menimbulkan tindakan yang tidak manusiawi. Dalam situasi anarkis, prinsip universalitas moral setiap individu tidak berlaku dan tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal ini, negara harus mengambil tindakan berdasarkan kekuasaan dan keamanan untuk menjaga kepentingan nasional dan keharmonisan nasional. Teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral asasi manusia bersifat lokal dan spesifik, berlaku khusus pada suatu negara. Teori radikal universal berpandang bahwa nilai-nilai asasi manusia bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Cara pandang kita terhadap manusia akan memengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap diri sendiri maupun sesama. Iman Kristen menentang semua perilaku dan sikap yang tidak menghormati dan menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, serta tidak menjunjung tinggi kesucian hidup manusia. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya juga terhadap orang lain. Untuk mendapatkan pemenuhan haknya, ia perlu memperhatikan pemenuhan kewajibannya juga. Jika pemenuhan tidak terlaksana, kebutuhan akan pemenuhan hak juga tidak akan terpenuhi. Artinya, ketika kita menginginkan hak kita terpenuhi, kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku Kristiani yang harus dimiliki orang percaya dalam hubungan dengan hak asasi adalah: yang pertama adalah menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menghargai pendapat, pandangan, atau pilihan orang lain meskipun berbeda dengan pendapat, pandangan, atau pilihan pribadi. Yang terakhir adalah menghargai segala sesuatu yang menjadi milik atau hak orang lain. Peran gereja di Indonesia. Gereja dapat berperan aktif dengan cara pertama, memberikan pengajaran terkait HAM. Kedua, menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat martabat mulia. Ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan HAM. Nah, pada upaya pertama, gereja dapat melakukannya melalui pelayanan secara umum kepada seluruh anggotanya. Nah, khotbah, diskusi, penelaan Alkitab, seminar atau workshop dapat menjadi cara memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab. Banyak jemaat yang melepaskan kehidupan pribadi dengan semua persoalannya dari kehidupan rohani dan bergereja.
Gereja memberikan pemahaman tentang HAM dan konsep Alkitab, memberi pengakuan terhadap pentingnya menjunjung tinggi HAM dan dalam kehidupan bergereja, dan memperhatikan pemenuhan hak asasi setiap anggotanya. Nah, peran kedua dapat dilaksanakan dengan kepedulian secara nyata terhadap problematika pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gereja perlu memberikan perhatian khusus dengan kesediaan mendengarkan dan menerima berbagai laporan atau pengaduan terkait HAM dan pelanggarannya. Dalam pelayanannya, semua layanan dilaksanakan bukan hanya sebagai ritual dan melaksanakannya ketentuan gereja, tetapi dalam perikemanusiaan dan kasih yang tulus sebagai wujud penghargaan terhadap kemanusiaan. Ini pun menjadi wujud pelayanan utuh, holotis dan bertanggung jawab kepada Allah. Peduli pada HAM berarti menghormati Allah, Sang Pencipta dan pemilik kehidupan manusia. Peran yang ketiga ini adalah tindakan real yang turut serta mencampuri permasalahan HAM dalam konteks mencegah, menengahi sebagai mediasi dan memberi saran. Solusi untuk menyelesaikan masalah yang terbaik adalah penaklukan diri atau ego pribadi kepada Allah, lalu dengan rendah hati saling mengampuni dan berdamai. Hukum dunia hanya menegakkan keadilan, tetapi hukum Allah mendamaikan, mengakhiri masalah dan memulihkan yang terluka. Jadi, gereja dapat berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak asasi setiap anggotanya. Sekian presentasi kami mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, mohon diajukan.